Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin pemirsa TV Al-Kautsar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin hamba-hambanya yang senantiasa dicatat pahalanya sebagai pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak berjihad di medan perang. Maka berbahagialah kalian dan kita semuanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, bahwasanya Allah takdirkan kita sebagai kaum lelaki. Ya. Keutamaan kaum lelaki kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyaknya adalah mencari nafkah dan pahala besar di balik mencari nafkah untuk istri, anak-anak dan keluarga yang kita tanggung kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya, Allah berfirman, ya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Ya, barang siapa yang dia berjihad maka jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Ya, ini pahala jihadnya untuk dirinya sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-46. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi." Siapa yang dia beramal saleh, maka sungguhnya amal soleh tersebut adalah untuk dirinya. Qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri yang dimuat oleh Al-Hafiz Abul Fida, yakni Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hasan al-Basri, ya, berkata mentafsirkan ayat tersebut, "Innar rajula la yujahid." Sungguhnya ada seseorang yang dia senantiasa mendapatkan pahala jihad. Ma daraba yawman minad dahri bisafin, meskipun tidak pernah memegang pedang sekalipun satu hari pun di medan perang, tapi dia mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita sebagai kaum lelaki yang dihitung selalu mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mencari nafkah. Maka niatkanlah dan semangatlah kalian, kita semuanya kaum lelaki, untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun janibal jabal." Tatkala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya, ya, tiba-tiba muncul seseorang lelaki dari jalan balik bukit. Dan kami pun berkata, seandainya kekuatannya dan masa mudanya untuk Islam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan para sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, yakni Nabi Sallam bersabda, ya, "Ma sabirullahi illa man kutilah." Bukanlah orang yang mendapatkan pahala jihad tersebut hanya sekedar mati di medan perang. Namun kata Nabi SAW, "Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah." Siapa yang dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk keluarganya, istri anak-anaknya, maka dia pun berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a mukatsiran fa fi sabilit taghut. Maka barang siapa yang dia mencari nafkah, bekerja kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menumpuk hartanya, maka dia berada di jalan taghut. Wa fi riwayatin akhrajahul Bazzar wal Baihaqi bilafzin, dalam satu riwayat dinukilkan oleh Imam Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan lafaz, "Wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah." Siapa yang dia mencari nafkah untuk dia makan sendiri kaum muslimin, agar tidak meminta-minta kepada yang lainnya, untuk menjaga dirinya, ya, menjaga iffahnya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a 'ala takatsuri fa huwa fi sabilis syaitan. Namun barang siapa yang dia mencari nafkah, bekerja untuk menumpuk hartanya, maka sungguhnya dia berada di jalan syaitan. Oleh karena kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, semangatlah kita sebagai kaum lelaki untuk mencari nafkah yang halal
ya, untuk istri, anak-anak kita, kedua orang tua kita, dan yang kita tanggung kaum muslimin, agar kita senantiasa mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak perang di medan perang, memegang senjata, kata Hasan Al-Basri, namun dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki tidak boleh malas, ya, tidak boleh tidur terus, ya. Keluar rumah mencari sebab mendapatkan rezeki, ya, yang halal, ya, contoh berdagang, ya, jualan, ya, ataupun yang lainnya, mengajar dan yang lainnya. Yang jelas ini adalah kewajiban bagi seorang suami untuk mencari nafkah. Jika istrinya membantu maka dibolehkan dengan syarat, ya, dengan syarat, ya, adanya syarat di sana. Jadi tidak boleh yang tabarruj di sana, ya. Kemudian dengan izin suaminya. Namun kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib memberikan nafkah adalah seorang suami, ya. Oleh karenanya keutamaan dari hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu keping dinar, ya, yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang digunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu, ya, ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, yaitu istri, anak-anakmu, ya. A'adhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Kata Nabi SAW, lebih utama pahalanya, yakni sedekah yang kau berikan kepada istri, anak-anakmu, kepada keluargamu. Maka Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga lebih afdol daripada sedekah sunnah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari hadis yang lain sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hasan, ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah, ya, tidaklah, ya, makanan yang kau atau harta yang kau keluarkan untuk kau makan sendiri maka dihitung sebagai sedekah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah, dan tidaklah apa yang kau berikan kepada anakmu maka itu pun dihitung sebagai sedekah. Wa ma ta'amta zaujataka fa huwa laka sadaqah, dan yang kau keluarkan, kau berikan nafkah, kau berikan makan untuk istrimu maka ini dihitung sebagai sedekah. Wa ma ta'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah, dan yang kau berikan, ya, makanan tersebut, ya, kepada pembantumu maka dihitung sebagai sedekah. Menuai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki harus semangat untuk menanggung kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, dan kedua orang tua kita yang kita tanggung. Semoga bermanfaat kaum muslimin, motivasi untuk semangat dalam beramal saleh. Di balik mengais rezeki ada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.